Halo semua, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa sebel banget waktu klaim asuransi yang udah kita harapkan, malah ditolak? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini kejadian yang umum banget, tapi sebetulnya seringkali bisa dihindari. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas apa aja sih alasan utama klaim ditolak, dan yang paling penting, gimana caranya biar klaim Anda diterima. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kenapa sih klaim asuransi bisa ditolak? Pasti pertanyaan ini sering banget muncul di kepala, apalagi kalau lagi kesel-keselnya kan. Tapi kabar baiknya jawabannya tuh seringkali nggak serumit yang kita bayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng penyebabnya. Pertama-tama, kita mesti cari tahu dulu nih, akar masalahnya tuh di mana. Seringkali masalahnya bukan karena perusahaan asuransi sengaja mau nyusahin, tapi lebih karena ada satu kepingan puzzle yang nggak pas. Mari kita cari tahu apa kepingan itu. Jadi intinya tuh gini, polis asuransi itu ibarat sebuah kontrak. Dan namanya kontrak, pasti ada aturan mainnya. Nah, sebagian besar penolakan itu terjadi ya karena kejadian yang kita klaim ternyata nggak sesuai sama aturan main yang tertulis di dalam polis. Jadi langkah pertama dan paling penting adalah paham sama isi polis Anda sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu biang keladi paling umum yang sering banget dianggap sepele. Urusan administrasi dan dokumen. Anda mungkin bakal kaget betapa seringnya kesalahan kecil di area ini bisa punya dampak yang besar banget buat klaim Anda. Jadi gini, masalah nomor satu, informasinya nggak akurat. Waktu Anda daftar asuransi, perusahaan itu kan menilai resiko dari data yang Anda kasih. Kalau Anda nggak jujur, misalnya, Anda sembunyiin riwayat penyakit jantung, terus suatu saat Anda klaim buat perawatan jantung, ya jelas perusahaan berhak nolak. Bahkan bukan cuma ditolak, polis Anda bisa dianggap batal. Terus solusinya gimana? Gampang banget sebetulnya. Jujur 100% dari awal. Kasih data yang benar-benar akurat. Kalau ada perubahan penting, misalnya pindah kerja ke profesi yang lebih berisiko, ya langsung update. Pokoknya ingat ya, di dunia asuransi, jujur itu harga mati. Oke, masalah administrasi kedua. Dokumennya nggak lengkap. Tiap klaim itu butuh bukti. Kalau klaim mobil ya butuh laporan polisi, foto-foto kerusakan. Kalau klaim kesehatan butuh kwitansi asli rumah sakit, rekam medis. Kurang satu aja dokumen, proses klaim bisa langsung macet total. Benar-benar berhenti di situ. Solusinya? Ya, persiapan. Sebelum apa-apa, coba deh bikin checklist semua dokumen yang diminta. Terus, scan atau foto dokumen-dokumen itu, simpen versi digitalnya. Ini bukan cuma bikin gampang pas ngirim, tapi juga jadi cadangan kalau yang aslinya kenapa-kenapa. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Ngertiin isi polis Anda. Coba deh, jangan anggap polis itu cuma tumpukan kertas. Anggap itu sebagai buku panduan, sebagai kitab aturan main antara Anda dan perusahaan asuransi. Nah, di setiap polis itu ada satu bagian yang wajib, harus banget Anda baca. Namanya pengecualian atau exclusions. Ini tuh isinya daftar hal-hal yang tidak ditanggung sama asuransi Anda. Contohnya asuransi perjalanan mungkin nggak nanggung bencana alam, atau asuransi kesehatan nggak nanggung operasi plastik. Baca bagian ini dulu bisa nyelamatin Anda dari kecewa di kemudian hari. Terus ada lagi nih yang namanya masa tunggu. Ini adalah jeda waktu biasanya beberapa bulan setelah polisnya aktif, di mana Anda belum bisa klaim buat penyakit-penyakit tertentu. Kenapa ada ini? Ya, biar orang nggak beli asuransi dadakan pas sudah tahu mau sakit. Jadi sebelum klaim, coba cek lagi. Polis Anda udah lewat masa tunggu belum? Kalau belum, ya klaim Anda hampir pasti ditolak. Satu istilah penting lagi, kondisi yang ada sebelumnya atau pre-existing condition. Ini tuh semua penyakit atau kondisi kesehatan yang udah Anda punya sebelum beli polis. Seperti yang tadi kita bahas, nyembunyiin kondisi ini adalah salah satu dosa terbesar dan alasan penolakan paling umum. Jadi kuncinya adalah transparansi. Poin penting lainnya, dan ini sering banget kelewat, adalah pastiin Anda klaim ke polis yang benar. Misalnya nih, Anda cedera di kantor. Jangan klaim ke asuransi kesehatan pribadi Anda, karena itu masuknya ke asuransi kecelakaan kerja. Salah alamat klaim itu ibarat ngetok pintu yang salah, yang nggak bakal dibukain. Oke, jadi kita udah ngerti apa yang bisa diklaim, tapi gimana cara klaimnya itu juga penting banget loh. Yuk kita lihat prosedurnya. Karena ngikutin langkah yang benar itu sama pentingnya kayak punya dokumen yang lengkap. Ini nih, penyakit umum banget, telat lapor. Perusahaan asuransi itu punya batas waktu. Misalnya buat kecelakaan mobil, Anda mungkin cuma dikasih waktu 24-48 jam buat lapor. Lewat dari situ, wah, pintu kesempatan klaim bisa tertutup rapat karena dianggap investigasinya jadi lebih susah. Masalah lain, nggak ngikutin prosedur.
Contohnya gini, untuk beberapa tindakan medis, Anda itu wajib dapat persetujuan dulu dari asuransi sebelum tindakan dilakukan. Namanya pre-authorization. Anggap aja ini kayak minta izin sebelum masuk rumah. Kalau Anda nyelonong aja tanpa izin, ya jangan kaget kalau nanti disuruh keluar atau dalam kasus ini klaimnya ditolak. Jadi, biar sukses klaimnya gimana dong? Gampang, ikutin 3 langkah ini. Pertama, lapor secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kedua, ikutin semua instruksinya, pakai formulir yang benar, telepon ke nomor yang benar. Dan ketiga, kalau emang butuh persetujuan, ya minta dulu. 3 hal simpel ini bisa jadi penentu loh. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Sekarang, yuk kita rangkum semua tips tadi jadi satu checklist simple, biar klaim Anda ke depannya lancar jaya. Nah, ini dia 5 kunci suksesnya. Anggap aja ini mantra sakti Anda. Baca polisnya, jujur datanya, lengkap dokumennya, cepat lapornya, dan bener prosedurnya. Kalau Anda lakuin kelima hal ini, wah Anda udah ngelakuin hampir semua yang Anda bisa untuk mastiin klaim Anda diterima. Kita sampai di akhir nih, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda. Setelah dengerin semua ini, coba jujur deh. Apakah Anda benar-benar paham apa aja yang dicakup dan gak dicakup sama polis Anda sekarang? Mungkin ini waktu yang pas buat ambil polis Anda dari laci dan baca lagi pelan-pelan. Karena pada akhirnya proteksi terbaik itu bukan cuma punya asuransi, tapi benar-benar ngerti isinya.